itu izin mewawancarai Mbak terkait wirausaha kan. Di sini bisa perkenalkan nama Mbak. Oh, bisa. Oke, terima kasih. Nama saya Nur Ikma. Saya di sini membantu bapak saya dalam mengelola warung gitu, sebuah warung yang menjual sayuran. Berarti Mbaknya ini membantu bapaknya dalam hal apa? Dalam hal mengelola uangnya, terus kemudian pemasarannya juga, terus menyeleksi apakah sayuran itu tuh baik atau enggak untuk dijual gitu. Hampir semua sih aspek saya membantu bapak saya dalam kecuali penanaman. Apa saja kelebihan atau keunggulan yang dimiliki oleh toko Bapak Sugeng? Toko bapak saya kebetulan itu tanamannya itu berasal dari tanah sendiri ya, atau ditanam sendiri, jadi kualitasnya itu terjaga dengan baik gitu. Terus ya, kami juga melakukan COD karena kita ingin memperluas jaringan dalam penjualan gitu. Jadi bukan hanya di warung aja, tapi kita juga bisa melalui antar satu desa lain. Iya, antar barangnya gitu. Apa yang membuat toko Bapak Sugeng ini lebih baik dari toko sayur yang lainnya? Oke, tadi sudah saya sebutkan di awal ya bahwa kualitas dari sayurannya sendiri itu. Jadi dari sayurnya beda dari yang lain, kita menjaganya agar dari pupuknya sendiri tuh secara alami, bukan pestisida atau bahan kimia yang membahayakan gitu. Terus kemudian keunggulan ya tadi ya, untuk meningkatkan keunggulan otomatis dengan melalui COD atau online, kita kan sekarang di masa-masanya online gitu ya, sehingga dapat bersaing dengan platform-platform dengan penjual lain gitu. Terus digitalisasi lah gitu. Faktor apa saja yang dapat meningkatkan nilai penjualan toko Bapak? Jelas tadi COD tadi ya, itu sangat meningkatkan penjualan. Karena orang-orang sekarang mungkin pada mager ya. Iya, makanya dari itu kayak dari hal tersebut tuh kita bisa nih ya, masuk peluang itu untuk COD lewat online gitu ya. Hal apa yang masih harus ditingkatkan pada toko Bapak Sugeng? Dari segi karyawan nih kan, itu termasuk usaha keluarga ya, otomatis cuma saya, bapak saya, dan ibu saya aja gitu kan. Mungkin kekurangan itu karyawan, terus juga pasar yang kita jangkau, karena kekurangan karyawan itu pasar yang kita jangkau tuh kurang luas gitu. Jadi cuma hanya di desa-desa aja. Sebenarnya keinginan saya atau keinginan keluarga saya itu lebih meluas gitu, atau bisa di online kan mungkin di seluruh Indonesia ya, amin gitu. Ini itu. Hal apa saja yang harus dihindari oleh toko Bapak Sugeng? Menurunkan kualitas dari sayuran tersebut. Kan kita udah memegang teguh mengenai penanaman bahwa dihindar dari pestisida atau bahan-bahan kimia berbahaya oleh tanaman gitu. Jadi kualitasnya itu harus dijaga. Kalau perlu ditingkatkan lagi, dan itu juga sih jenis-jenis sayurannya juga harus diperbanyak, dan ya itu. Apa kelemahan yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen dari toko Anda? Jangkauan itu ya, karena kita terbatas gitu mengenai sayuran-sayurannya, hanya beberapa, jadi otomatis kekurangannya jika belanja di toko kami itu cuma beberapa sayuran aja, kayak nggak semuanya gitu kan. Terus rencana kedepannya untuk hambatan tersebut itu rencananya mau meningkatkan penanaman gitu, berbeda jenis sayurannya. Faktor apa saja yang dapat menghilangkan nilai penjualan dari toko Anda? Dari lokasi sih. Jadi
lokasi Oke, dari lokasi sih, dari rumah saya itu termasuk yang agak itu gunung gitu kan. Jadi otomatis makanya kami mengadakan COD itu karena untuk menuju ke sana itu tuh susah gitu kan. Untuk menuju ke rumah saya itu susah. Tapi COD itu pun juga terbatas kan. Nggak semua terjangkau gitu. Kadang kita juga keliling-keliling itu juga nggak semua yang masuk pesanan itu dapat gitu. Jadi otomatis kita harus memilih mencari lokasi yang lebih strategis tadi. Apa yang telah dilakukan oleh kompetitor Anda atau pesaing Anda sehingga toko sayur mereka itu lebih baik dari toko sayuran Anda? Soal itu dari dilihat itu ya benar, harga itu benar-benar, mereka kan awalnya karena kami adalah produsen pertama terus masuk ke konsumen langsung, jadi otomatis harganya itu lebih relatif lebih murah ya daripada penjual-penjual lain. Nah, tapi beberapa pekan terakhir ini tuh para pedagang itu ya atau pesaing lain tuh menyamakan harganya dengan kami gitu. Tren apa yang saat ini sedang berlangsung dan sesuai dengan toko Anda? Mungkin tren itu ya hidup sehat. Nah, tren hidup sehat itu tuh kan sekarang udah menjamur di kalangan masyarakat, bahwa bahkan sampai ke desa-desa gitu kan. Nah, toko kami tuh menyediakan atau toko sayuran kami tuh menyediakan bahwa sayuran-sayuran kami tuh sehat gitu, tanpa pestisida atau bahan-bahan kimia. Jadi otomatis kayak di sini lo sayurannya sehat gitu. Nah, otomatis pada beli di toko-tokonya. Konsumen mana yang dapat Anda targetkan? Sebenarnya ini apalagi sayuran ya, otomatis semua orang pasti butuh kan, ya kan. Kebutuhan pokok bener. Untuk masakan gitu, ibu-ibu yang ada di kompleks kampung saya itu pada udah pesan-pesan itu udah banyak gitu kan. Terus kemudian dari segi anak mudanya yang lagi pada mau diet gitu, dia pada beli gitu. Adakah sebuah masalah di pasar yang dapat Anda sediakan solusinya? Sejauh ini sih belum ada kendala ya. Mungkin kedepannya harus ada analisis lagi untuk mempersiapkan kendala-kendala tersebut. Perkembangan tren apa ya yang menjadi potensi menjadi ancaman untuk toko bapak Anda? Makanan pedas. Oh iya, sekarang tuh kan banyak tuh saya sebelah, terus makanan pedas, terus ada lagi fast food atau junk food itu. Jadi otomatis dan itu rasanya lebih enak daripada sayuran gitu. Terus kemudian kalau sayuran kita kan mentah gitu kan, otomatis mereka mengolah sendirian. Nah, jadi junk food atau apa dan lain-lain itu atau sebelah itu tuh sebenarnya menjadi ancaman. Agak ancaman gitu. Apa saja hambatan yang sekarang dihadapi oleh toko Anda? Kayak tadi udah dikatakan bahwa masih lancar. Semoga lancar terus ya. Hal atau kemajuan apa saja yang telah dilakukan oleh pesaing toko Anda? Iya, tadi udah menurunkan harga yang setara, jadi otomatis kayak kita itu harus memutar otak lagi kan. Apakah ada perubahan dari pemerintah yang dapat mengancam perkembangan toko Anda? Dari pemerintah sih regulasinya belum ada ya, kayak belum ada izin-izinnya. Mungkin nanti akan ada izin usaha mungkin ya. Kita mau berjalan ke situ karena target kita kan di seluruh Indonesia itu kan.